Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Munigar, NIM 4172012 akan menjelaskan tentang best practice dalam kualitas pelayanan dan perizinan penanaman modal di Kabupaten Kota Baru. Latar belakang, terjadinya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah birokrasi diakibatkan karena birokrasi selama ini tidak bisa merespon keinginan warga atau masyarakat. Bicara tentang partisipasi, sebetulnya sudah cukup banyak best practice keberhasilan temui dalam membangun ruang dan mekanisme partisipasi warga seperti juga yang telah berlangsung di Kabupaten Kota Baru selama beberapa tahun belakangan ini. Kabupaten Kota Baru sejauh ini dinilai memiliki potensi terbesar dalam menciptakan model pelayanan publik yang partisipasif dan sekaligus berkeadilan. Nah, perumusan masalahnya dari ulayan latar belakang tadi, maksud permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana reformasi birokrasi dijalankan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Yang kedua, apakah menjadi kendala atau pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah di Kabupaten Kota Baru itu sendiri? Lanjut ke pembahasan. Salah satu alasan dilaksanakannya desentralisasi adalah untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan untuk mentransfer masalah-masalah kebobrokan pemerintah dari pusat ke pemerintah daerah. Melalui desentralisasi ini diharapkan akan terwujud apa yang disebut dengan societal welfare atau kesejahteraan masyarakat, efektivitas peran pemerintah, serta terciptanya demokrasi di tingkat lokal atau daerah. Setiap kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang penuh untuk memformulasikan kebijakan, visi misi dan program pembangunan masyarakat mendekati kebutuhan dan keinginan daerah masing-masing. Ada 3 tugas pokok pemerintah. Yang pertama, memberikan pelayanan atau servis yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan pelayanan perizinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penjamin keamanan bagi penduduk. Yang kedua, melakukan pemberdayaan atau empowerment terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, yang terakhir, development, menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat seperti membangun infrastruktur, perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, dan sebagainya. Dalam pengertian lebih luas, birokrasi pemerintah diartikan sebagai seluruh jajaran badan eksekutif sivil yang dipimpin oleh pejabat pemerintah di bawah tingkat menteri. Tugas pokok birokrasi di sini adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil pemerintah. Reformasi birokrasi di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kota Baru. Dalam reformasi birokrasi pada bidang pelayanan, penilaian kinerja merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi karena hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian misinya. Nah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kota Baru seperti suatu lembaga dalam melaksanakan misi yang dibebani guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai aktor. Dalam hal ini, pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut.
Nah, efektivitas aparat pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di Kabupaten Kota Baru akan dilihat dari tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan, jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan, dan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, pelayanan terhadap aspek efektivitas aparat pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pemerintah Kabupaten Kota Baru dapat dilihat juga dari ketetapan pelayanan yang diberikan. Nah, lanjut, yang kedua, kendala dan pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Di sini ada beberapa. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai suatu proses dalam berbagai cara untuk mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Berkaitan erat dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan dikelompokkan orang-orang yang dipimpinnya. Lanjut, yang kedua, pengaruh dalam aktivitasnya seorang selalu lebih dominan dalam mempengaruhi bawahannya. Yang ketiga, informasi. Nah, pemimpin merupakan pusat informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan aparatnya melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keempat, lingkungan eksternal pegawai. Lingkungan eksternal pegawai yakni pola interaksi masyarakat dengan atasan birokrasi yang pada hakikatnya merupakan suatu interaksi yang terjalin dengan lingkungan yang diukur dengan indikator atau komplain pengguna jasa atau pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi dan tingkat kepedulian masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi. Nah, kesimpulannya dari pembahasan yang saya sudah jelaskan tadi, dari hasilnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam reformasi birokrasi pada bidang pelayanan, penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, informasi mengenai kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu telah sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan pengguna jasa atau belum. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Pemerintahan Kota Baru dalam hal ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam bekerja dengan di bawah manajemen pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik menurut standar pelayanan minimum yang ditentukan oleh pemerintah pusat, responsif terhadap berbagai pengaduan dan juga permintaan terhadap jasa perizinan. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kota Baru dipengaruhi oleh faktor-faktor kepemimpinan yang menjalankan manajemen pemerintahan yang baik serta budaya kerja yang dibentuk menciptakan atmosfer yang mendukung kinerja dengan kualitas pelayanan tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.